Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Dan saya sendiri, Indah Wulandari. Saya Sri Ningsih Husa. Saya Nur Fadila Abu Dadi. Dan saya Indrawati Nur. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait dengan komponen kurikulum guna memenuhi tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Eka Sartika, SPD MPD. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari dengan NIM 031014250226 yang pada saat ini akan menjelaskan terkait dengan tujuan dari kurikulum itu sendiri. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa pendidikan adalah upaya untuk memanusiakan manusia menjadi manusiawi melalui pendidikan. Nah, di samping itu semua, ada satu hal yang sangat penting dan sangat melekat dengan pendidikan, yaitu adalah kurikulum. Kurikulum dapat kita ibaratkan menjadi sebuah kompas dalam pendidikan. Ia memiliki posisi yang amat strategis karena mempunyai banyak sekali tujuan yang bisa membuat pendidikan menjadi lebih bermutu. Dan di sini ada 6 tujuan dari kurikulum itu sendiri. Tujuan yang pertama adalah untuk membantu mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Hal ini mencakup sikap, pengetahuan, materi, ataupun nilai-nilai yang diharapkan dimiliki oleh siswa. Tujuan yang kedua adalah untuk memfasilitasi pemahaman dan juga penguasaan materi. Dalam hal ini akan mencakup pengaturan rencana pendidikan, pemilihan sumber daya, dan juga strategi pembelajaran yang efektif sehingga nantinya dengan kurikulum siswa dapat mendapatkan strategi yang efektif dan juga relevan ketika akan melaksanakan belajar mengajar. Tujuan yang ketiga adalah untuk membangun keterampilan siswa. Nah, tujuan dari kurikulum ini untuk membangun keterampilan siswa yang mencakup dua hal, baik keterampilan akademik maupun keterampilan hidup. Yang keempat adalah mengembangkan sikap dan juga nilai-nilai. Dalam tujuan kurikulum ini diupayakan untuk membangun sikap siswa yang positif dan juga mengembangkan nilai-nilai yang diharapkan ada pada siswa seperti integritas, toleransi, tanggung jawab, dan menghargai sesama. Tujuan yang kelima adalah untuk memahami kebutuhan dan juga minat siswa. Dalam hal ini akan mencakup pendekatan diferensi sehingga memastikan bahwa semua siswa dapat belajar secara efektif. Tujuan yang terakhir atau tujuan yang keenam yaitu menyiapkan siswa dalam kehidupan dan juga karir. Dalam hal ini siswa akan diberikan landasan fondasi yang kuat agar mereka benar-benar siap di tahun-tahun berikutnya ketika akan menghadapi masa-masa depan dan juga karir mereka. Di sini akan diberikan pemahaman teknologi informasi, berpikir kritis, dan juga cara efektif komunikatif yang baik. Nah, dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan yang terdapat dalam kurikulum memang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pendidikan untuk membantu tenaga pendidik, lembaga pendidikan, dan juga siswa itu sendiri. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi komponen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Yang pertama itu tujuan kurikulum berhubungan dengan misi dan visi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pembelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Dan yang kedua ada isi atau materi pembelajaran merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum ini menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pembelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa, baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Strategi atau metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan implementasi kurikulum. Sebaik dan seideal apapun tujuan yang hendak dicapai, tanpa strategi yang tepat untuk mencapainya, tujuan tersebut tidak akan dapat diwujudkan. Strategi pembelajaran digunakan untuk menerapkan teori pembelajaran guna memperoleh hasil pembelajaran yang telah ditargetkan. Selanjutnya ada komponen strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sendiri merupakan perencanaan yang mencakup tujuan pembelajaran, pemilihan strategi, dan perumusan tujuan yang kemudian diterapkan melalui berbagai metode selama proses belajar mengajar berlangsung. Yang pertama, ada kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan ini bertujuan menarik perhatian dan memotivasi peserta didik sebelum pembelajaran inti dimulai. Kesan ini sangat menentukan minat belajar siswa. Bentuk kegiatannya seperti menjelaskan tujuan pembelajaran agar peserta didik mengetahui pengetahuan, keterampilan, dan manfaat yang akan diperoleh. Yang kedua yaitu penyampaian informasi. Penyampaian informasi ini adalah proses guru menyampaikan materi pembelajaran. Agar efektif, guru perlu memperhatikan urutan penyampaian materi dari konkret ke abstrak atau dari mudah ke sulit. Ruang lingkup materi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik.
dan tujuan pembelajaran jenis materi yang meliputi fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Setiap jenis materi memerlukan strategi penyampaian yang berbeda seperti ceramah, diskusi, penugasan, atau secara mandiri. Yang ketiga yaitu partisipasi peserta didik. Pembelajaran ini berpusat pada peserta didik. Peserta didik diharapkan aktif melalui latihan dan praktik setelah memperoleh materi agar pengetahuan dan keterampilan benar-benar dikuasai. Umpan balik atau feedback dari guru baik berupa penguatan, positif maupun koreksi agar peserta didik mengetahui hasil belajarnya. Yang keempat yaitu tes. Tes ini digunakan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran ini tercapai atau tidak. Tingkat penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Tes ini biasanya dilakukan di akhir pembelajaran dengan standar keberhasilan tertentu. Yang terakhir yaitu kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan ini dilakukan berdasarkan hasil tes. Peserta didik memperoleh tindak lanjut yang berbeda seperti pengayaan bagi yang sudah menguasai materi atau remedial bagi yang belum mencapai standar ketuntasan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Siti Susa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kurikulum. Nah, perlu teman-teman ketahui, keberhasilan kurikulum diukur dari kemampuannya untuk menyediakan pengalaman belajar yang bermakna dan memfasilitasi pencapaian kompetensi esensial pada siswa, seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi. Dalam konteks ini, pengembangan kurikulum harus senantiasa dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan sosial agar relevansinya tetap terjaga. Namun, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang terus berubah. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, perubahan pasar kerja, dan dinamika sosial, kurikulum tidak bisa lagi dipandang sebagai entitas statis. Kurikulum haruslah terus dievaluasi dan disesuaikan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, evaluasi kurikulum menjadi sebuah proses yang fundamental dan tak terhindarkan dalam sistem pendidikan modern. Proses ini bukan hanya sekedar mengukur keberhasilan, tetapi juga mengidentifikasi celah dan peluang untuk inovasi yang berkelanjutan. Jadi teman-teman, apa sih evaluasi kurikulum itu? Evaluasi kurikulum adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan data dan informasi secara objektif. Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas kurikulum, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan perbaikan. Melalui evaluasi yang komprehensif, kita dapat mengukur sejauh mana kurikulum telah mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, menilai tingkat pemahaman siswa terhadap materi, dan mengeksplorasi apakah kurikulum mampu membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di kehidupan nyata. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum berfungsi sebagai mekanisme umpan balik yang esensial untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan mutu pendidikan. Ada beberapa alasan mendasar mengapa evaluasi kurikulum sangat penting. Pertama, evaluasi kurikulum membantu memastikan akuntabilitas pendidikan terhadap para pemangku kepentingan. Dengan mengukur dampak kurikulum, kita dapat menunjukkan apakah sumber daya yang diinvestasikan telah memberikan hasil yang optimal. Yang kedua, evaluasi menjadi sarana untuk memperbaharui kurikulum agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntunan industri yang terus berkembang. Umpan balik dari guru, siswa, orang tua, dan dunia kerja dapat digunakan untuk menyesuaikan isi dan pendekatan kurikulum. Yang ketiga, evaluasi kurikulum mendorong perbaikan. Dengan menganalisis kelemahan dan area yang perlu diperbaiki, evaluasi memungkinkan pendidik dan pengambilan kebijakan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, baik dari sisi materi, metode maupun asesmen.